Sungguh malang nasib anak-anak Nusantara. Mereka tumbuh dengan mengenal sejarah bangsanya sendiri hanya dari potongan-potongan cerita yang telah disederhanakan, bahkan terkadang dipelintir. Padahal sejak dahulu, negeri ini tidak pernah kekurangan orang-orang bijaksana yang menghabiskan hidupnya untuk memahami hakikat manusia, alam semesta, dan hubungan keduanya dengan Yang Maha Agung. Nenek moyang kita kerap dituduh tidak mengenal Tuhan hanya karena cara mereka beribadah berbeda dari apa yang dikenal sekarang. Mengapa setiap kali ajaran leluhur dibicarakan, yang muncul bukan rasa ingin tahu, tapi tuduhan sesat, seolah warisan kebijaksanaan nenek moyang hanya pantas disederhanakan menjadi pemujaan roh, ritual tanpa Tuhan, atau sesuatu yang kuno dan otomatis salah. Padahal tidak sedikit penolakan lahir bukan dari pemahaman, tetapi dari ketakutan yang diwariskan tanpa benar-benar diuji. Kita hidup di zaman yang cepat memberi label, benar atau salah, maju atau tertinggal. Lalu tanpa sadar, kita memaksakan satu standar tunggal untuk menilai seluruh cara hidup manusia, seolah semua peradaban harus tumbuh dengan pola yang sama. Padahal manusia tidak pernah lahir dari tanah yang seragam. Ada yang tumbuh di kerasnya gurun, ada yang hidup di lembabnya hutan, ada yang dibentuk oleh laut dan gunung yang saling berbisik dalam diam. Dan dari tanah yang berbeda itu, lahir cara memahami hidup yang juga berbeda. Masalahnya, kita sering lupa, berbeda cara tumbuh tidak selalu berarti salah arah. Tahukah kamu mengapa justru di zaman ketika kecerdasan buatan mampu menjawab pertanyaan dalam hitungan detik, menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan menit, dan teknologi semakin mengambil alih banyak peran manusia, kita justru perlu kembali menengok kebijaksanaan leluhur. Karena kemajuan tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijaksanaan. Teknologi dapat membuat hidup menjadi lebih cepat, tetapi tidak selalu membuat manusia lebih bijak. Ia dapat membantu kita memperoleh informasi tanpa batas, tetapi tidak otomatis mengajarkan bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan hati nurani. Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, manusia justru beresiko kehilangan sesuatu yang paling mendasar, kedekatannya dengan kehidupan itu sendiri. Ajaran leluhur mengingatkan bahwa manusia bukan pusat dari semesta. Kita adalah bagian dari sebuah jalinan kehidupan yang lebih besar, terhubung dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan generasi yang akan datang. Mereka mengajarkan untuk mengambil secukupnya, menghormati yang memberi kehidupan, serta menyadari bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang melampaui diri sendiri. Ketika segala sesuatu dapat diakses hanya dengan satu sentuhan layar, ajaran leluhur mengajak kita untuk kembali merasakan tanah yang dipijak, udara yang dihirup, air yang diminum, dan kehidupan yang selama ini menopang keberadaan kita. Sebab manusia yang kehilangan hubungan dengan alam, pada akhirnya akan kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Kembali mempelajari kebijaksanaan leluhur bukan berarti mundur dari kemajuan. Justru sebaliknya, itu adalah cara agar kita tidak hanyut oleh kemajuan. Agar di tengah dunia yang semakin cerdas, manusia tetap memiliki hati. Agar di tengah kecanggihan teknologi, kita tetap membumi. Dan agar di tengah segala kemudahan yang diciptakan oleh akal, kita tidak kehilangan empati yang lahir dari kesadaran. Para leluhur memang tidak membangun bangunan megah untuk menyembahnya. Tidak pula merasa perlu membatasi kehadirannya di dalam tembok-tembok tertentu. Bagi mereka, gunung, hutan, sungai, lautan, bahkan ruang sunyi di dalam diri manusia adalah pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Karena itulah, seluruh alam dipandang sebagai ruang sakral, tempat manusia belajar menghormati kehidupan. Kesalahpahaman muncul ketika kebijaksanaan leluhur dilihat hanya dari simbol-simbol luarnya. Ritual dianggap sebagai penyembahan, penghormatan kepada alam dianggap pemujaan, dan laku spiritual dianggap kemusyrikan. Padahal banyak ajaran leluhur yang sesungguhnya mengajarkan kerendahan hati, keselarasan dengan alam, pengendalian diri,
serta kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari tatanan kehidupan yang jauh lebih besar. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ajaran leluhur? Banyak orang membayangkan ajaran leluhur sebagai kumpulan ritual, mantra, sesajen untuk memberi makan hantu, atau tradisi kuno yang sudah tidak relevan. Padahal, inti ajaran leluhur Nusantara jauh lebih sederhana dan mendalam daripada itu. Ia bukan sekedar serangkaian upacara, melainkan cara memandang kehidupan. Salah satu ajaran yang paling mendasar adalah keselarasan dengan alam. Nenek moyang Nusantara memahami bahwa manusia bukan penguasa bumi, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Karena itu, mereka mengajarkan untuk mengambil secukupnya, menjaga keseimbangan, dan tidak merusak sumber kehidupan yang menopang generasi berikutnya. Bagi mereka, merusak hutan, mencemari sungai, atau mengeksploitasi alam secara berlebihan bukan hanya kesalahan praktis, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan kehidupan. Ajaran berikutnya adalah hidup dalam harmoni dengan sesama manusia. Berbagai suku di Nusantara mengenal nilai gotong royong, musyawarah, saling mendahulukan kepentingan bersama ketika menghadapi persoalan besar. Mereka memahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kekuatan komunitas dianggap lebih penting daripada kepentingan individu yang berlebihan. Lalu ada ajaran tentang pengendalian diri. Leluhur memahami bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri, keserakahan, kemarahan, kesombongan, dan keinginan yang tidak terkendali. Karena itu, banyak laku tradisional mengajarkan kesabaran, tirakat, disiplin, dan kemampuan untuk menahan diri sebelum bertindak. Yang juga sangat khas adalah rasa hormat kepada asal-usul. Menghormati leluhur bukan berarti menyembah mereka. Maknanya adalah menyadari bahwa kehidupan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan banyak generasi sebelumnya. Dari mereka kita belajar nilai, pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Kembali pada ajaran leluhur adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang yang membentuk jati diri suatu bangsa. Di atas semuanya terdapat satu pemahaman yang muncul berulang kali dalam berbagai tradisi Nusantara, kesadaran akan Yang Maha Agung yang hadir dalam seluruh kehidupan. Meskipun nama, simbol, dan cara pengungkapannya berbeda-beda di setiap daerah, banyak tradisi leluhur memandang sesuatu yang sakral dan berasal dari sumber yang sama. Karena itulah manusia diajak hidup dengan penuh rasa syukur, rendah hati, dan hormat terhadap kehidupan. Jika diperhatikan, sebagian besar ajaran tersebut bukanlah sesuatu yang asing. Menjaga alam, menghormati sesama, mengendalikan diri, menghargai leluhur, dan menyadari keberadaan Yang Maha Agung adalah nilai-nilai universal yang tetap relevan hingga hari ini. Dan tentu saja, memahami aturan leluhur tidak harus dimulai dengan mempelajari naskah kuno, mendatangi situs bersejarah, atau mengikuti ritual tertentu. Justru banyak kebijaksanaan leluhur yang dapat dipraktikkan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memulai dengan belajar diam sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dalam berbagai tradisi Nusantara, mengenal diri sendiri dianggap sebagai langkah awal untuk memahami kehidupan. Hari ini, praktik itu dikenal dengan banyak nama: meditasi, semedi, kontemplasi, atau sekedar duduk hening tanpa gangguan. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk melihat pikiran dan perasaan dengan lebih jernih. Dari sana, seseorang belajar merespon kehidupan dengan kesadaran, bukan sekedar bereaksi karena emosi. Kita juga bisa mulai kembali membangun hubungan dengan alam, berjalan tanpa alas kaki di atas tanah, duduk di bawah pohon, menikmati suara angin, atau menyaksikan matahari terbit tanpa tergesa-gesa. Mungkin terdengar sederhana, namun di tengah kehidupan modern yang dipenuhi layar dan notifikasi, pengalaman-pengalaman seperti itu dapat membantu mengurangi stres, menenangkan pikiran, dan mengingatkan kita bahwa hidup tidak sepenuhnya berlangsung di dalam dunia digital. Kebijaksanaan leluhur juga dapat dipraktikkan melalui rasa syukur, bukan sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi benar-benar menyadari dari mana makanan berasal,
Siapa yang menanamnya, siapa yang mengantarkannya, dan bagaimana alam menyediakan semua yang kita butuhkan. Kesadaran semacam ini perlahan menumbuhkan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap kehidupan. Begitu pula dengan melatih empati dan gotong royong, menolong orang lain, mendengarkan tanpa menghakimi, atau menyisihkan waktu untuk membantu sesama mungkin terlihat sebagai tindakan biasa. Namun, nilai-nilai seperti inilah yang sejak lama menjadi fondasi banyak masyarakat Nusantara. Mereka memahami bahwa manusia tumbuh bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk peduli. Kita adalah bangsa yang lahir di tanah yang murah hati. Di negeri ini, sepotong batang yang ditancapkan ke tanah pun bisa tumbuh menjadi pohon yang memberi buah. Air mengalir dari pegunungan, hutan pernah membentang luas, laut menyediakan kehidupan, dan tanah begitu subur hingga nyaris apapun yang ditanam memiliki kesempatan untuk hidup. Mungkin karena itulah leluhur Nusantara tumbuh dengan watak yang berbeda. Mereka belajar dari alam yang lentur, bukan dari alam yang keras. Mereka mengenal keseimbangan, bukan keterpaksaan. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak selalu dapat diatur dengan garis lurus dan aturan yang kaku, sebab alam yang mereka hadapi sendiri tidak pernah bekerja seperti mesin. Ia hidup, berubah, menyesuaikan, dan bergerak mengikuti irama keseimbangan. Ironisnya, kita seringkali memaksakan cara pandang yang lahir dari kondisi geografis, sejarah, dan kebutuhan masyarakat yang sama sekali berbeda dengan Nusantara. Aturan yang lahir di tanah tandus dianggap harus cocok diterapkan mentah-mentah di tanah yang subur. Cara hidup yang dibentuk oleh kerasnya gurun dianggap otomatis lebih unggul daripada kebijaksanaan yang tumbuh dari hutan, sungai, dan lautan. Padahal, alam selalu membentuk karakter peradaban. Tidak mengherankan jika masyarakat yang hidup di lingkungan yang keras mengembangkan cara bertahan hidup yang keras pula. Namun, menjadi aneh ketika bangsa yang dibesarkan oleh tanah yang ramah justru diajarkan untuk curiga pada kelembutan, malu pada welas asih, dan merasa bersalah ketika menghargai keberagaman cara hidup yang sejak lama menjadi bagian dari dirinya. Kita seolah lupa bahwa leluhur Nusantara membangun peradaban selama berabad-abad tanpa harus memusuhi alam, tanpa harus memerangi perbedaan, dan tanpa harus menganggap semua hal yang berbeda sebagai ancaman. Mereka tentu tidak sempurna, tetapi mereka memahami satu hal yang hari ini semakin langka. Kehidupan tidak selalu membutuhkan lebih banyak kontrol. Terkadang ia hanya membutuhkan lebih banyak kesadaran. Barangkali sudah saatnya kita berhenti mengukur pohon kelapa dengan penggaris yang dibuat untuk kaktus. Sebab tidak semua yang tumbuh di gurun akan cocok ditanam di tanah yang sejak awal diciptakan untuk menjadi taman. Kita semua tahu bangsa ini sedang menghadapi banyak persoalan. Korupsi masih terjadi, hutan terus berkurang, sungai tercemar, dan berbagai bencana datang silih berganti. Setiap hari kita disuguhi berita yang membuat kita mudah merasa kecewa, marah, bahkan putus asa terhadap keadaan. Namun di tengah semua itu, ada sebuah pertanyaan yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri. Setelah menyalahkan pemerintah, sistem, atau keadaan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Memang benar, tidak semua dari kita memiliki kekuasaan untuk mengubah arah bangsa. Kita mungkin tidak duduk di kursi pemerintahan, tidak memiliki pengaruh besar, dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang begitu kompleks seorang diri. Tetapi sejarah selalu menunjukkan bahwa perubahan besar hampir selalu berawal dari perubahan kecil yang dilakukan banyak orang secara bersamaan. Mungkin kita bisa memulainya dari diri sendiri, belajar lebih jujur dalam hal-hal sederhana, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, mengurangi keserakahan yang seringkali menjadi akar dari banyak kerusakan, belajar menghormati sesama meskipun berbeda pandangan. Lalu, nilai-nilai itu kita bawa ke dalam keluarga, kita tanamkan kepada pasangan, anak-anak, saudara, dan orang-orang terdekat. Sebab sebuah bangsa sesungguhnya tidak dibangun dari gedung-gedung megah atau proyek-proyek besar semata. Ia dibangun dari karakter manusia-manusia yang menghuninya. Bayangkan, jika semakin banyak orang yang kembali belajar hidup dengan kesadaran, menjaga alam, menghargai sesama, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi.
Mungkin hasilnya tidak terlihat besok atau lusa, mungkin bahkan tidak terlihat dalam satu generasi. Namun, benih yang baik selalu membutuhkan waktu untuk tumbuh. Bukankah setiap peradaban besar lahir dari nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Maka harapan itu masih ada, bukan pada satu tokoh, bukan pada satu pemimpin, melainkan pada jutaan manusia yang memilih untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan jika itu terus tumbuh, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Nusantara benar-benar kembali menjadi tanah yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang makmur, bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena kebijaksanaan manusia-manusia yang menjaganya. Karena masa depan sebuah bangsa pada akhirnya adalah cerminan dari kesadaran orang-orang yang hidup di dalamnya. Ada masa ketika kita mulai percaya bahwa satu bentuk pengetahuan bisa menjelaskan segalanya, bahwa satu cara hidup bisa dianggap paling benar, dan sisanya hanya perlu menyesuaikan diri. Pelan-pelan kita berhenti bertanya, apakah sesuatu cocok dengan tanahnya, dan mulai memaksakan agar semua tanah mengikuti satu jenis tanaman yang sama. Padahal alam tidak pernah bekerja seperti itu. Ia tidak pernah memaksa pohon kelapa tumbuh di batu atau kaktus hidup di rawa. Setiap kehidupan punya ruangnya sendiri dan setiap ruang punya kebijaksanaannya sendiri. Mungkin kita terlalu lama belajar melihat dunia dari satu jendela yang sama, sampai lupa bahwa setiap peradaban sebenarnya punya cakrawalanya sendiri. Ada yang melihat kehidupan sebagai perjuangan melawan kerasnya alam, ada yang memaknainya sebagai upaya menyatu dengan alam itu sendiri. Dan ketika cara pandang itu dipaksa diseragamkan, yang hilang bukan hanya perbedaan, tetapi juga kebijaksanaan yang lahir dari keberagaman itu sendiri. Tidak semua tanah diciptakan untuk menumbuhkan hal yang sama. Tidak semua akar mencari air dengan cara yang sama, dan tidak semua kehidupan harus dibentuk dengan cetakan yang seragam. AI mungkin bisa menjawab hampir semua pertanyaan dalam hitungan detik. Ia bisa merangkum pengetahuan, menjelaskan konsep, bahkan meniru cara manusia berpikir. Tapi ada satu hal yang tidak ikut dipercepat oleh semua itu. Bagaimana manusia tetap menjadi dirinya sendiri di tengah semua kemudahan ini. Di titik itu, ajaran leluhur tidak lagi terasa seperti masa lalu. Ia justru muncul sebagai jeda, sesuatu yang mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu dikejar dengan kecepatan yang sama. Karena yang sering hilang bukan pengetahuannya, tapi rasa membumi saat pengetahuan itu terus bertambah. Terima kasih sudah menonton. Salam Rahayu.